Sahabat ABK, selamat datang di Hororers. Ayo balik lagi bersama kita di dengan pelari culture kan hari ini. ya kali ini outfit gue begini karena sekarang gue tuh sehat banget. Sehat banget tuh ya. Sehat banget gue. Tapi nggak soal kesehatan kan hari ini. Enggak, kali ini kita tetap di segmen kita Hororers. Takut. Kali ini kita kedatangan cerita lagi dari narasumber. Oh, kedatangan dong. Kirim. Oh, kirim. Iya, sorry. Dikirim oleh Kalau kedatangan datang dia. Iya, datang serem juga kalau misalnya itu datang ya. Horor anjing. Sini sih judulnya Satpam Baru di Sekolah Swasta Jakarta. Kalau ngomong-ngomong satpam baru itu sebenarnya banyaknya kejadian unik dan lucu sebenarnya sih ya. Banyak lucu yang uniknya sih. Tapi kok ini horor ya? Apakah satpamnya dia itu satpam apa ya kira-kira ya? Gue udah tahu. Yang penting kita langsung ke intinya ceritanya sih. Langsung ke ceritanya aja kali ya. Kalian penasaran juga kan? Ya kita saksikan aja. Kita dengarkan aja cerita dari narasumber yang tak mau disebutkan namanya ini. Dia cuma mau sebutin satpam aja. Oh iya, satpam. Oke. Halo tim ABK, perkenalkan, sebut saja saya satpam. Saya satpol. Saya ingin membagikan pengalaman horor pribadi saya yang sampai sekarang masih sulit saya lupakan. Ketika bekerja di sebuah sekolah swasta cukup besar di Jakarta. Waktu itu saya mendapat giliran jaga malam. Malam itu saya hanya berjaga berdua bersama teman karena semua senior kebetulan sedang jadwal pagi. Sekolah ini luas, bangunannya bertingkat dan punya halaman yang cukup besar. Kalau malam, walaupun lampunya nyala, tapi suasananya sangat sepi, dingin, dan bikin bulu kuduk berdiri. Sekitar pukul 9 malam, saya mulai berkeliling untuk patroli. Saya bawa senter dan menyusuri lorong-lorong sekolah yang sunyi. Tak ada suara apa-apa, hanya terdengar jangkrik di luar pagar dan sesekali suara angin menabrak dedaunan pohon. Begitu sampai di lantai 2, tiba-tiba pandangan saya tertuju ke balkon. Saya tertegun karena di sana berdiri seseorang yang jelas sekali memakai seragam satpam. Dari mulai topi, jaket, sampai posturnya sama persis seperti saya. Karena saya pikir mungkin ada satpam lain yang ikut masuk shift malam selain saya. Saya mendekat dan menyapa, "Oi, masuk malam juga?" Dia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Setelah itu dia berjalan ke arah kelas. Rasa penasaran membuat saya langsung menghubungi teman lewat HT dan bertanya apakah ada satpam lain malam ini. Jawabannya bikin saya merinding. "Malam ini cuma kita berdua, bro. Lu lihat siapa emang?" Terus saya bilang kalau saya sedang nyenter sosok itu. Tapi ketika teman saya cek lewat CCTV, dia bilang di kamera tidak ada siapa-siapa. Padahal saya yakin sekali mata saya melihat seseorang berdiri di depan saya. Degup jantung saya makin kencang, tangan terasa dingin, dan tanpa pikir panjang, saya langsung turun lari ke dalam pos. Waktu saya cerita ke teman saya, dia hanya ketawa dan bilang, "Mungkin kecapean aja lu, atau halu." Tapi saya tahu bener, itu bukan halusinasi. Di malam berikutnya, giliran teman saya yang patroli. Dia bilang tidak takut sama sekali, bahkan sampai meledek saya. Tapi sekitar jam 10, dia kembali ke pos dengan wajah pucat dan ketakutan. Dia terbata-bata bilang kalau dia juga melihat sosok satpam itu berdiri di balkon lantai 2 dengan posisi yang sama. Sosok yang sama persis dengan yang saya ceritakan semalam. Karena penasaran, akhirnya kami berdua memutuskan untuk keliling bersama.
Suasana sekolah saat itu benar-benar berbeda. Ketika kami masuk lobi, hawa dingin menyelimuti dan tiba-tiba terdengar suara keras dari atas. Seperti ada bangku jatuh, kami buru-buru naik untuk mengecek dan ternyata di sebuah kelas kami menemukan 2 bangku tergeletak. Kami rapikan kembali, tiba-tiba teman saya menepuk pundak saya berkali-kali. Dengan wajah ketakutan, dia menunjuk ke ujung kelas. Di sana berdiri seorang satpam misterius itu. Dia diam tidak bergerak, hanya menghadap ke arah kami. Tubuhnya seperti membeku, tapi auranya terasa sangat gelap. Kami lari keluar kelas, namun saat menuruni tangga, sosok itu muncul tiba-tiba dan berdiri di depan kami, menutupi jalan. Jantung saya rasanya mau copot, kami berbalik arah, lari ke tangga lain, dan untungnya berhasil turun ke lobi lalu kembali ke pos. Malam itu benar-benar membuat kami hampir tak bisa tidur. Keesokan paginya kami ceritakan semua ke senior. Mereka hanya tertawa, bilang kalau itu sudah hal yang biasa. Mereka menjelaskan bahwa di sekolah ini memang sering muncul penampakan bukan hanya sosok satpam, tapi juga kuntilanak yang suka menjatuhkan barang, melempar batu dari atas pohon, bahkan sering muncul di CCTV. Setelah tahu itu, saya dan teman saya mulai sadar bahwa ini memang ada penunggunya. Tapi kejadian menyeramkan tidak berhenti sampai di situ. Beberapa malam setelahnya, saya sedang duduk di pos bersama teman saya. Sekitar pukul 2 dini hari, listrik di sebagian area sekolah tiba-tiba padam. Hanya lampu di pos yang menyala. Sementara lorong-lorong gelap gulita. Kami memutuskan untuk mengecek, tapi baru saja melangkah keluar, dari arah kelas terdengar suara berisik seperti meja dan kursi diseret berkali-kali. Suaranya panjang, nyaring, dan jelas sekali datang dari lantai 2. Kami naik dengan hati-hati. Begitu sampai di lantai 2, lorong terasa jauh, dingin dari biasanya. Dan napas kami keluar asap tipis saking dinginnya. Di ujung lorong, pintu salah satu kelas terbuka sedikit. Padahal sebelumnya kami sudah menguncinya rapat. Kami pelan-pelan mendekat, dan ketika pintu didorong, kursi-kursi di dalam kelas berantakan seperti habis dilempar sembarangan. Tiba-tiba dari langit terdengar suara tawa lirih perempuan tinggi, melengking, membuat kami langsung mundur ketakutan. Kami buru-buru menutup pintu dan lari kembali ke pos. Dari pos terdengar lagi suara kursi diseret, kali ini keras dan semakin mendekat. Kami saling pandang, wajah sama-sama ketakutan dan berusaha menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar jelas di depan pos. Kami memberanikan diri mengintip keluar, namun tidak ada siapa-siapa. Begitu menoleh ke arah kaca jendela, saya hampir menjerit karena samar-samar terlihat wajah pucat seorang wanita dengan rambut panjang menempel di kaca. Menatap langsung ke arah kami. Kami langsung mundur, menutup tirai dan hanya bisa berdoa sampai pagi. Ketika matahari terbit, semua suara hilang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Sejak kejadian itu, saya benar-benar percaya bahwa sekolah ini bukan hanya dijaga oleh satpam seperti kami, tapi juga dijaga oleh sosok-sosok yang lain yang tak kasat mata. Dan setiap kali saya mendapat giliran jaga malam, saya selalu merasa tak pernah benar-benar sendirian. Sekian cerita horor saya, semoga bisa dibacakan di channel kalian. Terima kasih banyak yang sudah mau mendengarkannya. Salam satpam. Oke, terima kasih satpam, terima kasih orang baik. Terima kasih satpam. Oh, jadi di sini tuh dia seorang satpam jaga sekolah ya di sini ya. Iya, seru nih. Berarti dia nyeritain diri sendiri kan? Ya iyalah. Dia jaga malam sama temennya,
Cuma berdua nih tadinya nih. Emang berdua ya, seniornya masuk pagi. Bagian jatuh lah yang bikin jatuh. Iya, tapi dia ngelihat pas abis lagi patroli di lantai 2 Ada sosok. ada sosok. Sosoknya sama tuh kayak Sama gitu kayak kalau di dunia sini nyebutnya double granger. Double Granger. Iya serius aja. Double Granger. Itu kayak Apaan tuh aja? kembaran kita. Lu bisa searching deh. Korea. Kalau gue masih Double Granger gue nggak tahu. Ada sumpah. Lu kalian nih para sahabat cek aja dah di apa Google, kembaran kita tuh double granger namanya. Double Granger. Iya itu maksudnya. Tapi kan dia tadi pas yang berdua ngeliat juga satu sosok sama. Sosok yang mana ya kira-kira ya? Nggak tahu nih. Si satpam atau si satpim? Nah, berarti kalau temannya yang jaga malam setelahnya ngelihatnya sosok siapa nih? Apakah sosok si satpam Atau sih? satpim? Maksudnya yang hari berikutnya. Wah, ini sih emang di sini dia pas hari pertama tuh temennya ngecek dari CCTV katanya Nggak ngeliat. nggak ada siapa-siapa. Di CCTV nggak muncul. Tapi emang namanya sosok ya. Di kamera kayaknya jarang dah. Tapi bukannya malah ada ya harusnya ya? Gak tahu sih gue, cuman kalau yang tapi kayaknya nggak sempurna gitu. Iya sih, lebih ke kayak ops gitu. Iya. Tapi kok yang di lapangan bisa kayak ngelihat jelas kayak lagi ngobrol ya? Iya makanya. Oh jangan-jangan ngeprank kali. Masa iya ngeprank horor banget sampai Ngeprank temennya gitu kayak. Tapi di pesantren gue itu juga ini. Ada yang begitu kan? Aduh gitu. Gue pernah ngeliat korek temen gue. Nah, Temen gue juga ada ngeliat koreknya temen gue. emang gitu cok, emang. Gitu. Tapi pas ngeliat tuh nggak nyadar. Tapi itu ngeganggu nggak? Asal itu tergantung orangnya. Enggak sih. Enggak. Karena dulu kayak apa? Kayak dia pas gue udah masuk ke pesantren itu, ini dia udah jadi ustadz di situ. Oh. Dia ngeliat dirinya sendiri lagi makan sama temen-temennya kayak. Oh. Dia ngeliat dirinya sendiri. Iya, misalnya gue nih, Ah. datang nih, set. Ah. Tiba-tiba dia ngeliat dia lagi makan sama. Oh, dia ngeliat lagi lihat diri sendiri lagi depan gitu, lagi duduk gitu. Tapi berarti nggak ngeganggu kan? Seharusnya ya. Harusnya sih kagak. Terus kalau menurutku setahu gue itu nggak ngeganggu karena tergantung orang itu baik apa jahat. Kalau orangnya jahat ya korennya jahat. Iya. Itu kan koren kayak Lu jahat nggak? gue baik banget. Jangan lu korin nih. Ini korin nih. Gue kirun. Kirun. Tapi kan tadi diganggu sih ini dia. Berarti orang berarti jahat menurut lo gitu. Dia tapi diganggu itu tadi dia. Nggak ganggu, yang nggak ganggu kan kuntilanak tadi yang nyeret-nyeretin bangku. Juga sih. Cuman kan yang pertama yang kan dia 2 kali bareng tuh yang kata dia ngeliat di ruangan juga satu. Tapi kalau si satpamnya, hantu satpamnya dia nggak ngeganggu sih. Kalau yang dari cerita si Pak Satpam ngirim ini. Oh yang ganggu Kuntilanaknya yang nyeret-nyeret bangku sambil ketawa gitu, siapa yang nggak takut Pak? Iya sih. Malam-malam lagi keliling sekolah begitu. Jam dini hari jam 2 apa jam berapa tadi itu? Ya namanya malam lah ya. Iya malam kan, makanya kita tuh nggak boleh keluar malam sebenarnya. Ya namanya pekerjaan. Tahu kenapa nggak boleh keluar malam? Enggak. Gelap. Wow. Jakarta gelap ya kalau malam ya. Ini mungkin di komplek kan, nggak ada yang Iya tahu juga sih. Iya juga sih. Dia nggak ngasih tahu tempatnya di mana sih. Iya. Tapi kalau gua raba-raba, kayaknya sih gua tahu tempatnya. Mana? Menurut lu daerah-daerah aja daerah, sebut daerah. Jadi dia di ibu kota. Ibu kota. Ibu kota Indonesia. Ibu kota Indonesia. Yang sekarang kan di IKN ya sekarang, tapi itu di yang sebelumnya. IKN panjangannya apa? Ikan. Gue pikir Tahu apa yang Anda pikirkan ya? Nah kalau kuntilanak ini misterinya berarti emang dia penghuni tetap ya? nggak tahu gua. Atau mungkin pendahulu kali. Pendahulu. Iya, pendahulunya. Pendahulu. Sebelum si satpam Oh ini. iya bisa jadi ya. Oke, ganggu gua gitu nih. Kalau nggak salah, kalau jangan-jangan satpamnya yang jagain kuntilanaknya di dunia mereka. Keamanan kan keamanan ya. Tapi aneh sih. Tapi kalau kuntilanak kan ganggu mulu ya.
Nggak ngeganggu, lebih ke iseng sih ke dia. Ganggu sih itu. Ya ada yang ngeganggu, ada yang iseng. Gue sih keganggu. Lu pernah ada itu? Coba pengalaman lu gimana? Katanya lu pernah ngeliat Enggak. pulang dari sini Enggak. yang di pojokan situ. Enggak. Enggak. Yang- Terus gue pulang malam juga ini Doy. Tapi kan lu nggak lewat situ. Tetep aja. Jadi pemirsa, sahabat ABK dia punya pengalaman real ya. Gak usah lah. Real apa Madrid? Kan pasti suatu saat gue bakalan jalan kaki juga Doy. Kalau lagi keadaan Nah itu resiko. bodoh aja. Beliau ini punya pengalaman pernah pulang malam dari sini main, dia lewat gang kecil tuh di situ. Itu ada agak nikung jalannya. Terus kontrakan sebelah sini. Agak gelap emang. Cuma misalnya udah ada orang, udah ada isinya. Mau tahu sekarang. Lah siapa tahu ini. Kan kalau dulu kan gara-garanya ada apa ya namanya? Emang kosong waktu itu ya? Dulu kosong. Terus ada apa sih namanya, balai ya? Apa sih namanya yang dari bambu-bambu gitu, bentuk bambu gitu? Katamu. Wow, gede banget ya. Ini Ada gitu loh. apa tirai? Bukan tirai yang buat duduk, tapi dari bambu. Oh iya, ini saung. Nggak tahu dah gue pokoknya namanya. Nggak tahu gua. Terus katanya emang itu udah dari lama di situ, nggak pernah dipindah-pindah katanya emang. Tapi udah nggak ada nih. Masih ya? Nggak tahu gue sekarang. Saungnya. Nggak tahu gue. Kayak masih deh gua. Udah lama galau di situ makanya gue. Mau melatih itu lagi nggak? Gue kalau itu pasti jam 11 aja. Trauma lu ya. Nggak mau gue, kalau nggak males dah gue kalau situ nih. Tapi gue penasaran maksudnya sosoknya yang lu lihat tuh gimana sebenarnya. Soalnya gue yang bener-bener pengen lihat tuh nggak pernah dikasih lihat, Cok. Apa ya bentukannya? Putih, Iya, kalau hijau beda dong, Mas. telur hijau. Putih. Putih. Tapi tua. Kalau muda cakep ntar di apa-apain. Ya, sama aja sih kalau sosok setan mah. Tua, oke putih tua. Ya pokoknya kayak tua gitu, udah tua. Tapi lu ngeliat mukanya emang? Lihat. Lihat? Iya. Apa cuman sekedar rambut begini? Enggak, muka. Begini belah tengah gitu, Boy. Belah tengah. Belah tengah deh. Serius? Iya. Rambutnya belah tengah? Iya. Beneran. Tapi kayak tahu itu mah. Oh. Tapi serem gak mukanya, apa biasa Iya, kayak nenek-nenek tua aja gitu? Oh jangan. Nah, kan? Diomongin sih. Nah, Ya, itu kalau ada setting-settingan nih, gua sama Koce di belakang ngeliatin aja. jadi ada insiden gelas jatuh barusan. Tuh nggak ada orang padahal di depan. Ya mungkin Tikus. Ah. Tikus. Terus gimana tuh pas lu ini Ngibrit aku langsung hibrid? Ngibrit aku. Bener lu lihat apa cuman baju lagi dijemur doang? Ya, duduk. Serius duduk gimana? Ini duduk biasa begini aja. Sambil nyanyi nggak bisa kuntilanak? Nyanyi kayak Enggak. gitu. Enggak ada, enggak ada suara. Ih, serem banget. Masih harus nyanyi. Sobat tuh bukan penyanyi deh. Nggak tahu sih. Wah serem banget sih gitu ya. Nggak Tapi tahu. langsung merinding loh. Gue lari ya. Kamu tuh nggak nge-freeze lu, biasanya orang kalau ngeliat Nggak, itu gua- nge-freeze anjir. Gue lari gue. Kalau dia tiba-tiba megang kaki lu gini gimana? Terus dia kocok. Kayak gue ngocok. Kayak gue ngocok gue. Iya, dia panas. Enggak ada. Enggak. Enggak, pokoknya aman sampai rumah, cuman gue langsung lagi ngibrit aja. Gue langsung ngibrit aja. Sampai rumah bisa tidur langsung. Kagak. Gua rasa enggak sih. Kagak. Kayak orang normal mana aja yang ngeliat Cuman gitu. berpikir aja itu apaan. Cuman emang gue tanya sama si ini mah emang ada katanya, cuman gue nggak tahu. Tapi bajunya bersih apa berdarah-darah gitu? Apa kotor? Kotor. Kotor tanah gitu. Enggak sih, enggak kotor tanah, kayak apa sih yang kayak kusam gitu ya, kusam. Iya coklat-coklat tanah. Cuman tanah udah kering. Nggak tahu dah gue, pokoknya kusam gitu warnanya, nggak terlalu jelas. Pokoknya kusam dah, kayak nggak terlalu putih. Pokoknya gue inget mukanya tua. Ini tuanya semana? Se-ASN? Kayaknya lebih ya. Lebih lagi. 4 kali lipatnya dia ya? Gak tahu udah gue nggak. Jelek banget dong. Ya pokoknya tua dah, keriput gitu, deh keriput aja. Katanya emang ada, cuma gue nggak tahu. Di sini ada. Ya di sini. Biasanya sore ntar dia muter keliling. Nyalain lampu, jam 3 nyalain lampu. Siang. Sebuah anomali di RT 7. Itu aneh sih. Itu ada namanya ASN di sini.
sampai disuruh matiin lagi anjing. Iya, sampai 2 kali gitu. Ada tuh orang kayak gitu. Ada kadang dia jam 2 malam nyapu. Tapi ntar kalau udah ini. Wah serem banget. Iya, gue bayang cok. Kalau ASN tiba-tiba nggak ada kan, terus Jam 3 tiba-tiba nyala sendiri lampu. iya kan. anjir, terus tiba-tiba ada yang nengok ke sini kayak nanya Lening mana gitu. Itu serem banget sih anjir. Sumpah. Kan kita kan kalau di sini kan udah hafal banget ya sama suara kakinya kalau sini. Krek. Sialan sih anjing. Itu kalau jalan nggak diangkat kakinya tapi digeser. Digeser bukan diseret anjing. Digeser dia. Digeser. Iya geser. Oh ya, sendalnya habis mulu kan. Sendal di sini hilang mulu anjing. Gitu anjing tuh. Payung hilang. Payung gua anjing. Sampai sekarang belum balik kan. Belum. Tanyain dong sama gua. Itu kalau lu nggak bawa payung lu hilang dit. Shit man. Iya anjir, itu tumbalnya payung ya gua. Bangsat anjing. Nah, sekarang udah omelin tuh sama gua. Iya, ampun. Payung mana payung? Lagian anjing. Lu kasih. Lah, mana kita tahu ya? Balikin ibu balikin. Kagak dibalikin. Balikinnya ke orang yang mana dia yang balikinnya? Tai anjing. Tapi balik ke sini tapi tuh harus. Tapi lu kalau security pasti malam pasti ada ya ceritanya ya? Pasti, nggak cuma security sebenarnya, Cok. Apaan? Lu ada nggak? Surigiti. Security. Ya, kalau security pasti ada. Security, Hansip, Limnas. Limnas. Masih ada ansip ya di sini. Di sini nggak ada. Harusnya ada ya. Udah nggak ada sini. Udah nggak ada ansip ya. Bang ini siapa namanya? Apeng udah nggak kesini ya. Dia emang Kesini terrokok anjing. iya lagi pas puasa nih berapa tahun yang lalu anjir. Lu pernah cendera ke sini? Limnas juga ada, Cok. Limnas di desa-desa di situ. Limas. Limnas. Oh iya. Limnas. Ya itulah pokoknya. Itu tuh modelnya kayak satpam gitu, cuman versi jadul ya. Iya yang hijau-hijau yang mana? Hijau apa sih? Hah? Yang kostumnya hijau. Hijau. Apa nih? Kostumnya hijau kan? Iya kostum hijau. Sebenarnya bukan hijau dia, Cok, kayak Apa sih hijau Tosca gitu warnanya. Hijau Tosca. Warna Hijau Tosca. kalau hijau tuh cenderung ke hijau gitu. Hijau tua, Cok. Enggak. Ini Tosca nih. Iya. Tosca. Sahabat ABK kalau tahu warna baju Hansip atau Linmas, Ntar dipunculin dah. iya itu sebenarnya warna apa sih? Kita kan para hostnya nggak tahu warna ya, tahunya cuma merah kuning hijau. Mejiku hibini. Ini anjing gitu lah. Tapi kalau gue pernah denger sih, bukan punya ya, pernah denger ada teman gue satpam. Temen lu siapa? Iya, Di mana? lu kenal sih pasti. Siapa? Oh, Dia tuh si Mau. dia tuh Jawir banget sebenarnya. Jawir parah bro. Parah dia makanya. Dia tuh katanya punya Dia pengalaman. pakai foto yang minta fotoin di atas Vespa kucen. Oh iya. Pas di kau pikir ya. Oh iya, kita ke sana bareng bertiga ya anjing ya. Cen fotoin pakai Vespa kucen. Langsung buat jadi PP Bumble anjir. Goblok. Langsung banyak ngechat katanya tuh. Anjing. Lanjut. Jadi dia pernah bilang sama gue pas jaga malam di Dia pasti di sama mana sih Bang ya? Apa sih gue lupa. nggak tahu gue lupa. Kayak pernah satpam MRT juga deh kayaknya deh. Dia jadi MRT-nya tadi. Jadi arti dia di rel tuh dia. Dia pernah punya cerita apa? Kan dia jaga malam pas stasiun ditutup ya. Ya nggak mungkin kan stasiun tutup pasti kan ada yang jaga lah, nggak mungkin Iya ditinggal juga kan. Kan 24 jam. Dia pernah ngelihat kayak masih ada, kan udah steril nih ruangan stasiun bawah tanah MRT. Kalau mau tutup mah otomatis dicek kayak steril, udah nggak ada orang kan. Pas udah ditutup masih ada yang lari-larian, dia bilang. Hah? Larian? Iya, orang lari kayak orang aktivitas biasa di bawah. Beberapa orang sih, cuman nggak banyak katanya. Anjing. Tuh dia nggak berani ngecek ke bawah lagi karena posisi udah ditutup dan udah disterilin benar-benar sebelum ditutup. Tapi dia ngecek CCTV nggak? Apa mungkin kan dia Kan akses satpam nggak punya sembarang akses. ngasih dia kan tadi kan kayak dia ngubungin teman yang di pos tuh yang ngecek. Kayaknya bodo amat sih. Oh dia mau bodo amat ya Jawir gitu ya si anjing. Kayak gitu. Tapi lu takut si anjing. Takut sih. Lebih ketakut si Domo. Gue kalau jadi dia juga takut, tapi gue nggak mau jadi dia. Jadi Jawir ya. Dia mending jadi diri sendiri anjing. Yang lompat dari lantai 2.
Oh iya ya. Dia ya kalau nggak salah lantai 2. Iya. Pas lagi lantai banjir ini. Iya ngikut-ngikut dia. Anjir nggak jelas banget tuh orang. Tapi berkat dia kita bisa ngerokok aja. Dibeliin rokok aja, nitip rokok. Oh iya bener. Dia yang berani turun ke bawah pas Iya lagi. benar-benar dia berjasa banget sih biarpun sekali doang. Gila. Udah. Security, kerja security lumayan harus Kerjanya sebenarnya ini loh, security itu bebannya berat, apanya? tanggung jawabnya. Karena kalau lawan maling dia duluan yang ini Iya sih. ada apa-apa. Ya, maling, lawan setan juga. Tapi lu kalau di jalan lebih baik ketemu begal apa ketemu setan? Wah anjir. Gua ketemu setan sih. Ketemu begal lu bisa Iya jadi sih, setan anjir. Iya sih, ketemu setan sih, cuman ya kalau misalnya setan yang mengejutkan kita masuk ke jurang, ke got, kok nggak nabrak pohon kayak kemarin tuh ada tuh. Kita jadi setan juga ya. Iya sama aja sebenernya. Iya. Berarti nggak ada yang mending ya. Nggak ada Mending di yang rumah aja ya. Mending di rumahnya malam. Hashtag di rumah aja. Iya. Gila. Kalau kan di rumah nih. Coba di rumah aja kita kalau ya udahlah itu aja. Iya. Ya udah, cukup sekian dulu sahabat ABK. Kalau teman-teman ABK ini punya cerita horor lagi, boleh dikirim aja ke admin di nomor adminnya ada atau di email. Jangan ngelapor admin dulu. IG aja, IG atau nggak email aja. IG, email boleh. Cerita apa aja bebas. Sebenarnya nomor admin ntar nomor dia juga sih. Gue nggak mau ada banyak yang ngechat aja. Gak apa-apa biar lu gabut. Sialan. Biar lu ngesepi HP lu gitu maksudnya. Mendingan sepi sih gue. Ngesepi ya. Iya. Sepi. Tentrem Ya. aja. Nah kalian kalau punya cerita-cerita apapun ya, nggak cuma horor sih apa aja bebas kirim aja. Cuman kita utamain di horor sih. Iya sih lagi horor banyak banget yang belum di. Iya, karena kita tuh hidup berdampingan. Iya. Ini gue berdampingan kan. Enggak sih nggak mau gue berani dengan Samping-sampingan bang. Nggak mau gue. No. Ya udah cukup sekian dan terima kasih. Ih, Ih, takut.